Aku baru 2 hari ngekos di sini. Dan baru pagi ini sengaja buka jendela kamar, sambil mau olahraga ringan sebentar, sebelum mandi dan berangkat bekerja. Tapi, saat jendela aku buka ternyata jendela kamarku langsung ke arah belakang rumah ibu kos, di mana di sana ada sumur dan juga tempat jemuran pakaian. Mataku langsung terbuka lebar ketika menatap keluar. Bu Weni, ibu kosku ternyata sedang mencuci baju dan menjemur pakaian di belakang. Kayaknya sih dia barusan mandi juga, karena saat itu hanya pakai kain handuk saja, bukan gamis dan hijab seperti yang biasanya aku lihat. Usia ibu kosku sekitar 36 tahun, tapi posturnya nggak kalah dengan gadis belasan. Karena baru kali itu melihat dia tanpa gamis dan hijab, aku jadi terpesona dengan apa yang ada pada diri ibu kosku itu, lumayan besar dan nampak sangat indah pemandangannya. Wajah Bu Weni cantik alami dan kulitnya pun putih bersih. Perawakannya ideal namun agak gemuk di bagian yang penting, sehingga membuat sedap untuk dipandang. Pagi hari sudah disuguhi pemandangan seperti itu, jelas saja langsung ada yang bangun pada diriku. Bu Weni nggak menyadari, kegiatan mencuci dan menjemur pakaian yang dia lakukan di halaman belakang rumahnya, diam-diam ada yang mengamati. Jendela kamar yang tadinya hendak aku buka lebar-lebar supaya aku bisa menghirup segarnya udara pagi, perlahan aku tutup kembali. Tapi kusisakan sejengkal celah agar bisa tetap mengamati Bu Weni dari kamar kontrakanku. Berawal dari tidak sengaja melihat Bu Weni, lambat laun aku jadi memiliki perasaan tertentu pada ibu kosku. Walau usianya jauh lebih tua dariku yang masih 24 tahun, akan tetapi pesona istri Parituan bapak kosku itu selalu membayangi hari-hariku. Kisahku akhirnya terjalin dengan Bu Weni, yang ternyata selama ini masih sangat membutuhkan kesenangan batin. Akan tetapi Pak Ridwan sang suami tidak mampu memberikannya untuk Bu Weni. Pak Ridwan suami Bu Weni memang jauh lebih berusia dari istrinya. Sebab Bu Weni merupakan istri kedua yang dinikahinya setelah Bu Ridwan meninggal dunia. Pak Ridwan berusia 57 tahun, dan sudah 5 tahun lebih menikahi Bu Weni yang sekarang menjadi ibu kosku. Mereka memiliki kos-kosan yang saat ini aku menempati salah satu kamarnya. Saat aku diterima kerja di sebuah bengkel cukup besar di kota ini, aku menyewa kos di tempat Bu Weni, sebab lokasinya cukup dekat dengan tempat kerjaku sehingga aku bisa jalan kaki kalau bekerja. Sebenarnya aku sudah lumayan lama mengenal Bu Weni, karena pernah suatu ketika Bu Weni ke bengkel dan aku yang menservis sepeda motornya di bengkel tempat aku bekerja. Dari perkenalan itu pula, aku akhirnya bisa ngekos di rumahnya. Soalnya saat itu sambil nunggu motornya aku servis, Bu Weni ngajak aku ngobrol. Dia bertanya di mana aku tinggal, dan aku jawab sementara masih tinggal di rumah saudara ibuku, sebab mau cari kos-kosan yang dekat bengkel belum ketemu juga. Lalu kata Bu Weni, kebetulan di rumahnya ada kamar yang masih kosong. Tapi memang kamar itu tadinya nggak disewakan karena lokasinya di belakang. Dulunya bekas kamar pembantu, kemudian jadi gudang. Kalau kamu mau, ngekos saja di rumah ibu, sementara menunggu siapa tahu penghuni yang lain ada yang berhenti ngekoskan kamu bisa pindah ke kamar lainnya, kata Bu Weni saat itu. Singkat cerita, aku pun mulai ngekos di rumah Bu Weni, menempati kamar bekas pembantu dan gudang yang sudah dibersihkan olehnya. Dan baru saja hari kedua ngekos di sana, aku tanpa sengaja melihat Bu Weni yang sedang mencuci pakaian dan sedang menjemurnya di belakang. Sewaktu hari pertama aku memang gak membuka jendela kamarku,